Selamat datang kembali di Bisikan Horor, tempat di mana kisah-kisah gelap dan penuh misteri bernafas lewat suara. Di malam ini kita akan membahas sosok legenda yang namanya sering disebut untuk menakuti anak-anak, namun kisahnya jauh lebih kompleks dari sekadar penakut. Inilah dia, Wewe Gombel, penjaga bayangan dan ratu dari rasa kehilangan. Siapa itu Wewe Gombel? Wewe Gombel adalah sosok hantu perempuan dalam mitologi Jawa yang digambarkan memiliki rambut panjang terurai, wajah menyeramkan, payudara yang sangat besar, dan panjang kadang sampai menjuntai ke tanah. Ia dikenal sebagai penculik anak-anak tapi bukan tanpa alasan. Nama Gombel sendiri diambil dari daerah di Semarang, di mana legenda ini pertama kali menyebar. Asal-usul legenda, versi yang paling sering diceritakan, dahulu kala, ada seorang wanita yang tidak bisa memiliki anak. Suaminya berselingkuh, lalu menuduh istrinya sebagai penyebab semua kesialan. Karena difitnah dan dihina, wanita itu bunuh diri. Tapi jiwanya tidak tenang. Ia bangkit sebagai arwah bernama Wewe Gombel dengan dendam terhadap para orang tua yang menelantarkan atau menyakiti anak-anak. Sejak saat itu, ia dikenal menculik anak-anak tapi bukan untuk menyakiti, melainkan melindungi mereka dari keluarga yang jahat. Karakter dan ciri khas, Wewe Gombel hanya menampakkan diri pada malam hari. Ia menyukai tempat gelap, sepi, atau dekat hutan dan rawa. Anak-anak yang hilang tanpa jejak konon dibawa olehnya dan hanya akan dikembalikan jika orang tua mereka sadar, menyesal, dan bertobat. Wewe Gombel bisa sangat menyeramkan bagi orang dewasa, tapi bagi anak-anak yang baik, ia adalah pelindung. Kisah-kisah nyata dan kesaksian. Di beberapa desa di Jawa Tengah dan Yogyakarta, orang tua masih sering memperingatkan anak-anak, jangan main terlalu sore, nanti diculik Wewe Gombel. Beberapa cerita menyebutkan, anak kecil yang tiba-tiba hilang dari rumah, lalu muncul kembali tanpa luka, tapi seolah melupakan segalanya. Ada yang mengaku melihat wanita tua berdiri di tengah kebun pada malam hari, memegang boneka dan menghilang begitu disapa. Wewe Gombel dalam budaya populer. Kisah Wewe Gombel banyak diangkat ke layar lebar dan sinetron. Film Legenda Urban 2002, Wewe 2015. Dalam banyak versi, ia digambarkan sebagai makhluk menakutkan. Tapi beberapa versi juga menampilkan sisi keibuan dan penyayang. Sosok ini terus hidup dalam budaya masyarakat, baik sebagai mitos moral maupun sebagai cerminan trauma sosial. Wewe Gombel bukan sekadar cerita hantu. Ia adalah simbol tentang cinta yang dibelokkan oleh duka dan dendam yang lahir dari kehilangan. Ia menculik bukan untuk menyakiti, tapi untuk melindungi. Jadi bila kamu mendengar bisikan di malam hari, atau bayangan lewat di balik pohon saat kamu sedang sendirian, mungkin itu hanya angin. Tapi bisa jadi, Wewe Gombel sedang mengintaimu. Terima kasih telah mendengarkan bisikan horor. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, selalu dengarkan bisikan sebelum tidur. Suka sama ceritanya? Klik subscribe dan nyalain loncengnya, supaya kamu gak ketinggalan bisikan-bisikan horor selanjutnya.